Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 36507. Jadi di sini kita akan 9 yang berjudul rasional. Di sini kita masuk saja di penjelasannya, yaitu poin-poin penting. Pertama, apa itu rational unified process? Jadi, rational unified process itu adalah sebuah kerangka kerja dari proses rekayasa perangkat lunak yang menyediakan pendekatan terstruktur untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab dalam proses pengembangan. Jadi, tujuan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas kebutuhan pengguna dan dalam jadwal serta anggaran yang dapat diprediksi. Di sini kita masuk di 4 poin utama, yaitu ice case driver, yaitu pengumpulan, analisis, rancangan, pengujian, dan dokumentasi sistem semuanya pusat pada use dan case. Dengan kata lain, use case digunakan sebagai dasar utama untuk memahami bagaimana sistem akan digunakan oleh user. Kita masuk yang kedua, yaitu pasti sistem. Jadi, setiap pengembangan dilakukan dengan menggunakan bagian yang paling berisiko terlebih dahulu agar masalah dapat diatasi sejak awal. Masuk di poin ketiga, yaitu berpusat pada arsitektur, di mana struktur dasar asisten menjadi fokus utama dalam perancangan dan pengelolaan pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, berbasis model. Jadi sistem ini digambarkan dan dijelaskan menggunakan diagram atau gambar kerja, bukan dokumen panjang, sehingga lebih mudah dipahami dan dikelola. Kita masuk di latar belakang RUP. Apa yang melatar belakang ini pengembangannya RUP? Jadi saya akan jelaskan. Jadi rational unified process itu atau dikembangkan sebagai metode sistematis untuk membantu tim pengembangan perangkat lunak dalam bekerja secara teratur dan efisien. Alasan utama IBM mengembangkan RUP adalah untuk menjawab kebutuhan industri terhadap cara yang dapat menjamin perangkat lunak berkualitas tinggi sesuai dengan waktu dan anggaran direncanakan serta benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Kita masuk di sejarah rational unified process. Jadi itu bermula sebagai usaha dari rational software yang sekarang bagian dari IBM untuk menyatukan berbagai model pengembangan perangkat lunak berorientasi objek dengan satu kerangka kerja yang jelas dan fleksibel. Jadi pada tahun 1990, pada akhir 1990-an, Lippe Khrushchev menggabungkan pendekatan objektori dari Ivan Jobs, OMT dari Jim Slumbaugh, serta metode Bots dari Grady Bots yang kemudian disatukan dalam UML sebagai dasar rasional unified process atau RUP. Kita masuk pada tahun 1999. Jadi RUP ini menambahkan disiplin manajemen proyek serta dukungan untuk mengembangkan perangkat lunak waktu nyata. Kita masuk di tahun 2000. Jadi RUP mengalami penyempurnaan lebih lanjut seperti penyempurnaan serta otomatisasi proses penyelesaian kerangka kerja agar lebih fleksibel digunakan. Kita masuk di 2003 sampai 2006. Jadi pada tahun 2003 dan 2006, dan ini pada tahun 2023, RUP diintegrasikan ke dalam produk IBM Rational Method Set, dan tahun 2006 IBM merilis OpenRUP, yaitu versi ringan dan bersifat open source dari RUP. Kita masuk di kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya dari RUP ini yaitu proses pengembangan dibagi menjadi tahapan kecil dan penanganan masalah sejak dini, fleksibel untuk berbagai ukuran tim, dan menyediakan suatu basis pendoman yang membuat instruksi. Terakhir, komunikasi melalui gambar dan diagram. Kita masuk di kekurangan. Pertama, tidak ideal untuk proyek sangat kecil. Kedua, tools yang ada di RUP itu sendiri cukup rumit untuk dipahami.
dan yang ketiga sudah diterapkan secara utuh, dan terakhir kesulitan dalam menyelesaikan proses. Itulah yang saya bisa jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Kita masuk di contoh aplikasi yang menggunakan model ROP. Kita masuk di contoh aplikasi yang menggunakan model ROP. Jadi perlu diingat bahwa ROP umumnya diterapkan pada proyek skala besar atau sistem kompleks, bukan pada aplikasi konsumer seperti mobile apps. Kita masuk di SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial dan Telecommunication. SWIFT termasuk, jadi ini tuh termasuk dalam sistem back-end untuk transaksi lintas negara, yang dimana aplikasi ini bekerja di belakang layar untuk memproses, mengolah, dan menyelesaikan transaksi antar negara. SWIFT juga ini digunakan oleh ribuan bank di seluruh dunia untuk mengirim instruksi pembayaran dan informasi keuangan secara aman. Termasuk di Canadian Air Traffic Control System. Jadi proyek sistem kontrol lalu lintas udara di Kanada yang menggunakan ROP ini karena skalanya yang besar dan kebutuhan keandalan yang sangat tinggi. Sistem ERP atau mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.